Pemilihan bacaan sastra anak. Yang pertama, tahap perkembangan anak. A. Perkembangan intelektual. Pada perkembangan ini, maksudnya di mana kecerdasan anak sudah mulai berkembang. Kemudian, menurut teori Paget, bahwa perkembangan anak memiliki 4 tahap. Yang pertama, tahap sensoromotor. Nah, jadi pada tahap ini, anak yang berumur 1 tahun sudah mulai bisa merangkak, menyentuh benda, dan mengucapkan beberapa kata seperti ibu dan bapak. Kemudian yang kedua, tahap operasional. Nah, pada tahap ini, anak-anak sudah bisa mengenal gambar, sudah bisa berkomunikasi, dan mengucapkan kalimat, tapi belum bisa mengucapkan beberapa huruf dengan jelas. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir, sudah bisa mengucapkan kalimat dengan baik, sudah bisa menganalisa dan gerakan tubuh sudah mulai bagus, misalnya meraba dan menyentuh benda. Kemudian yang keempat, tahap operasi formal. Nah, pada tahap ini, anak sudah bisa melakukan tahap 1 dan 3 sudah dilakukan dengan sempurna. Kemudian B. Perkembangan moral. Pada perkembangan ini, anak sudah mulai belajar tentang interaksi sosial dan strata sosial. Kemudian, perkembangan moral memiliki 3 tahap. A. Prakonvensional. Nah, pada tahap ini, maksudnya adalah bagaimana cara mereka memanggil orang yang lebih dewasa, seperti ibu dan bapak. Kemudian yang kedua, konvensional. Jadi, pada tahap ini, anak sudah bisa memanggil, tapi mereka belum tahu betul arti dari panggilan tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, post konvensional. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa mengerti setiap panggilan, cara mereka memanggil orang yang lebih dewasa seperti ibu, bapak, dan kakak.
Yang kelima, pertumbuhan konsep cerita. Kini timbul pertanyaan, bagaimana dan kapan pertumbuhan konsep cerita pada anak? Atau secara lebih konkret, kapan anak mulai butuh cerita? Pemahaman terhadap pola pertumbuhan ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk membawa anak ke bacaan sastra. Sebagaimana dikemukakan berbagai aktivitas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan bahasa anak, seperti nyanyian, permainan perulangan bunyi, tembang-tembang Nina Bobo, dan lain-lain, dapat dikategorikan sebagai tahap awal pengenalan sastra kepada anak, pengenalan dan pemicu bakat dan apresiasi keindahan kepada anak. Lalu, perkembangan pemahaman struktur cerita. Untuk mengetahui pertumbuhan konsep struktur cerita pada anak, Appleby melakukan penelitian terhadap anak usia 2-5 tahun. Penelitian itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemahaman anak terhadap pola struktur cerita. Pola-pola itu menunjukkan adanya peningkatan kemampuan anak untuk mengaitkan berbagai peristiwa secara bersama. Struktur yang berhasil diidentifikasi oleh Appleby tersebut dalam urutan yang semakin meningkat adalah yang pertama, kumpulan. Kemudian yang kedua, urutan. Selanjutnya, cerita sederhana. B. Penilaian sastra anak. 1. Alur cerita. Alur cerita biasa juga disebut sebagai plot, merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam alur memiliki hubungan sebab akibat yang membuat cerita menjadi utuh. 2. Penokohan. Penokohan adalah gambaran yang dibuat secara jelas oleh pengarang agar karakter dari para tokoh dapat dilihat secara jelas. Tokoh dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk halus. 3. Tema dan moral. Tema adalah gagasan atau pokok pikiran di dalam pembuatan cerita. Sedangkan moral adalah nilai-nilai yang mengacu pada baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar tanpa ada paksaan dari orang lain yang timbul dari hati nuraninya. 4. Latar. Latar adalah gambaran tempat kegiatan atau kejadian yang ada di dalam cerita atau karya sastra seperti waktu, ruang, dan suasana peristiwa.